warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sa'ad Rahmatan Amalia dari kelas 10 akan menjelaskan tentang sejarah peninggalan Islam yang ada di Indonesia. Seperti kaligrafi, merupakan seni tulis Arab yang memiliki fungsi sebagai hiasan. Kaligrafi merupakan tulisan yang memiliki huruf Arab dengan gaya penulisan yang sangat indah. Biasanya berisi tentang tulisan-tulisan pengingat manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kaligrafi juga bernafaskan Islam, terdiri dari rangkaian ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Adapun contoh kaligrafi peninggalan zaman dahulu, seperti kaligrafi makam Fatimah binti Maimun di Gresik, Jawa Timur pada abad ke-13 dan makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Timur pada abad ke-15. Kemudian adapun masjid. Masjid merupakan seni arsitektur Islam yang sangat menonjol daripada yang lain. Masjid merupakan tempat ibadah bagi seluruh umat Islam di penjuru dunia. Hingga sampai saat ini bangunan masjid mulai berkembang dalam model desain yang sangat-sangat antik. Pada desain masjid zaman dahulu mempunyai atap dan tumpang bersusun. Jika semakin ke atas atapnya maka bentuk akan semakin kecil dan mengerucut. Untuk jumlah atapnya umumnya berupa ganjil antara 3 dan 5. Pada bagian dalam masjid terdapat 4 tiang penyangga atau sering disebut saka guru yang menyangga atap tumpang. Adapun masjid kuno antara lain mempunyai menara seperti Masjid Kubus. Pada bagian sekitar masjid terdapat parit berair. Kemudian lokasi masjid dekat dengan istana di tepi barat alun-alun. Berikut ini masjid-masjid peninggalan sejarah bercocok Islam zaman dahulu seperti Masjid Agung Demak di Demak, Masjid Sunan Ampel di Surabaya, Masjid Banten di Jawa Barat, Masjid Kudus di Jawa Tengah, Masjid Ternate di Ambon. Kemudian pesantren. Pesantren ini sejak pertama masuknya agama Islam di Indonesia. Pesantren merupakan sebagai media dakwah bagi para penyebar agama Islam pada zaman dahulu. Pesantren pada awalnya dibangun pada kawasan Jawa dan Madura oleh para kiai pada zaman dahulu. Pesantren yang paling pertama didirikan oleh Raden Rahmat yaitu pesantren Sunan Ampel, yaitu pada saat pemerintah Prabu Kertawijaya dari Kerajaan Majapahit. Media pesantren berkembang sangat pesat dan dapat melahirkan kelompok-kelompok terpelajar. Cukup sekian yang saya jelaskan. Bila ada salah kata mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.